Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Sobat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai fadilah kulhu, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini sering kali kita baca dalam sholat. Ini surat favorit. Favorit kedua setelah Inna A'toina. Itu dua surat ini, kulhu sama Inna A'toina, itu surat yang paling sering kita baca dalam sholat. Surat favorit. Bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah tempat hamba memohon segala hajat. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Surat Al-Ikhlas meskipun pendek, singkat, ringkas, ini fadilahnya luar biasa. Keutamaan dari surat Al-Ikhlas salah satunya adalah hadis riwayat dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ba'da sholatil khodi asyara marrah lam yasil ilaihi danbun wa in jahadahu syaiton. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali sesudah sholat subuh. Sholatil khodi itu nama lain dari sholat subuh. Maka tiada dosa yang dapat menimpanya, dan ia tidak bakal berbuat dosa sekalipun syaiton memperdaya dia dengan sungguh-sungguh. Ini salah satu keutamaan fadilah sholat subuh. Bacaan surat kulhu yang dibaca 10 kali setelah sholat subuh, maka orang tersebut terlindung dari dosa, dijaga dari dosa. Tidak ada dosa yang menimpanya, dan dia tidak akan berbuat dosa meskipun setan menggodanya dengan sungguh-sungguh. Dia terjaga karena dijaga oleh Allah sendiri. Dijaga oleh Allah lantaran dia membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad 10 kali setelah sholat subuh. Berikutnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sahabat Nabi, bahwa Nabi bersabda, siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepadanya sebesar pahala 100 orang pejuang yang mati syahid. Dari hadis Arba'in yang diriwayatkan oleh dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi orang yang mendawamkan, merutinkan, mengistiqomahkan suratul Ikhlas ini, sering-sering baca surat kulhu ini, maka dia mendapat pahala seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Jadi meskipun ini ringan, bacaan ringan, tapi fadilahnya luar biasa. Bahkan disebutkan dari keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, seolah-olah dia membaca Al-Quran sepertiganya. Dan siapa yang membacanya 2 kali, berarti dia membaca 2/3 Al-Quran. Dan siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, seolah-olah ia membaca Al-Quran seluruhnya. Dan siapa membaca 10 kali, pasti Allah membangunkan untuknya sebuah gedung di sorga yang bahannya terbuat dari yakut dan permata merah. Jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali ini, kulhu jika dibaca 1 kali, maka seakan-akan
orang itu membaca sepertiga Al-Quran. Jika dibaca 2 kali seperti membaca 2/3 Al-Quran. Jika dibaca 3 kali maka dia seperti membaca Al-Quran seluruhnya 30 juz. Padahal cuma kulhu 3 kali. Pahalanya seperti pahala membaca Al-Quran 30 juz. Dan barang siapa yang membacanya 10 kali, Allah akan membangunkan untuknya sebuah gedung di sorga yang bahannya terbuat dari yakut dan permata merah. Masya Allah. Makanya sering-sering kita membaca kulhu, baik di sholat maupun di luar sholat. Saya sendiri kalau sholat seringkali membaca kulhu 3 kali. Dalam sholat itu membaca kulhu Allahu ahad 3 kali. Jadi seakan-akan seperti membaca Quran seluruhnya. Suatu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah dan para sahabat sedang berada di Tabuk. Tabuk itu suatu tempat yang ada namanya perang Tabuk. Hadis ini riwayat Baihaqi dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW sedang beliau di Tabuk bersama 70.000 malaikat. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saksikanlah jenazah Muawiyah. Muawiyah. Diceritakan ini bukan Muawiyah bin Sufyan, tapi Muawiyah sahabat Nabi, Muawiyah radhiyallahu an. Maka beliau pun keluar dan Jibril menaruh sayapnya pada bumi. Sehingga bumi menjadi rendah dan Rasulullah dapat melihat Madinah. Dan Rasulullah menyolatkan sholat gaib untuk sahabatnya tersebut yang bernama Muawiyah. Rasulullah melihat matahari suram, langit suram. Padahal tidak seperti biasanya, sehingga Rasulullah bertanya, hai Jibril, mengapa langit menjadi suram, matahari menjadi redup? Kata malaikat Jibril, karena malaikat sedang turun, 70.000 malaikat turun bersama malaikat Jibril. Sayapnya itu nutupin matahari sehingga menjadi redup. Langit menjadi suram. Karena apa? Karena banyaknya sayapnya malaikat, 70.000 malaikat. Kenapa mereka turun? Mereka ternyata turun untuk mentakziahi wafatnya sahabat Nabi ini, Muawiyah. Sehingga Nabi bertanya pada malaikat Jibril, hai Jibril, dengan amal apakah hingga Muawiyah mencapai derajat setinggi ini? Dijawab oleh malaikat Jibril, dengan amalannya membaca surat Al-Ikhlas, baik ketika tegak, duduk, ruku, ataupun ketika berjalan. Masya Allah. Jadi Muawiyah ini sahabat Nabi sering membaca surat Al-Ikhlas, baik pada saat duduk, pada saat berdiri, pada saat ruku, maksudnya dalam keadaan sholat, atau sedang bertamasya berjalan. Jalan pun dia membaca surat Al-Ikhlas sampai akhir hayatnya, sampai meninggal, sehingga meninggalnya ditakziahi oleh 70.000 malaikat, sehingga Rasulullah heran. Muawiyah itu amalannya apa sehingga dia mendapat derajat setinggi ini? Ternyata adalah karena dia banyak-banyak membaca surat Al-Ikhlas. Dan orang yang mendawamkan senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, membaca kulhu, dia tidak akan mati sebelum ditunjukkan tempatnya di surga. Jadi ditunjukkan tempatnya dia di surga seperti ini, sehingga dia tidak ngeri menghadapi kematian yang sudah di depan matanya. Dia malah kepingin cepat-cepat sehingga dapat masuk surga karena sudah ditunjukkan segala kenikmatan surga. Itulah fadilah keutamaan dari orang yang sering mendawamkan surat Al-Ikhlas. Demikian sahabat, apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.